Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya, kita dari Kelompok 9. 9 apa bisnisnya? Nama bisnis kita. Iya. Bukan nama bisnis kita lah. Dari kelompok 9 bisnis buket dengan nama Floristia. Jadi gimana nih, kenapa kita awal mula kita membuat bisnis Floristia ini, dan kenapa kita memilih suatu homemade bisnis Floristia ini, teman-teman? Bisa Sudah dijelaskan ya? datang. Coba Mbak Tia, gimana nih? Kenapa? Let's go. Bentar, kayaknya kita perlu beberapa menit lagi untuk mendengarkan jangkrik ini selesai Sudah berbicara. selesai. Ini ada jangkrik tadi. Udah selesai. Oh iya. Udah, lanjutin aja. Jadi semua itu bermulai dari hobi. Tuh, hobi aku sama bunga. Karena aku tuh suka banget sama bunga, Karena aku suka banget sama bunga. Terus tuh kenapa aku bisa cinta banget sama bunga? Karena harumnya tuh khas banget gitu. Aku tuh hampir di setiap 2 hari sekali itu selalu mengganti bunga segar yang ada di kamar aku, dan setiap aku ganti itu emang bunganya tuh beda-beda gitu. Nah, dari situ aku nggak tahu kalau itu hobi, tapi emang kebiasaan aja sih, suka banget sama wangi bunga, dan akhirnya mereka itu nggak tahu kenapa kepikiran. Sampai ceritain dong apa yang kalian kenapa bisa kepikiran jadi gitu. Awalnya kita bisnis ini tuh bermula tahun berapa sih? Tahun 2022. Nah, jadi awalnya kenapa kita sampai bikin bisnis itu, kita kan 2022 kan kita masih maba nih. Nah, benar. maba itu kan kita kayak masih nyari teman cepet ya. Kamu siapa? Dari mana? Terus ya sebenarnya kenalan kita tuh cepet, cuman deketnya ya emang baru semester berapa lah gitu. Iya, ya. benar. Tapi emang kita dari awal tuh udah ngeklik sih, udah cocok satu sama lain gitu. Terus karena kita udah klik di tahun 2022, terus kita sempat main-main bareng ya, karena masih maba tuh kayak masih kita udah cara menjalin pertemanan tuh agar kita tuh punya teman deket gitu. Iya, Jadi benar. dari itu kita kadang tuh setelah kuliah gitu kita main kemana. Nah, kebetulan nih dari kebiasaan anehnya Mbak Tia ini akhirnya bermuncullah bisnis ini. Kenapa sih kok jadi kebiasaan tuh masih gimana? Karena tadi udah dibilang sama Mbak Tia ya, kalau emang di rumahnya itu dia tuh sering nanam bunga, dan di kamar sampai di kamar tuh kalau mau tidur harus cium-cium bunga. Nah ya kebiasaan kayak gitu tuh, kalau kita lagi main, udah kita bertiga jalan tuh kadang tuh ada yang hilang. Nanti tuh setiap kita jalan-jalan, Mbak Tia ini kalau lihat ada bunga di manapun, dia tuh kayak berhenti terus cium-cium bunga, kayak, loh tadi mana nih Tia, kok nggak ada? Nah di situ itu kebiasaan aneh dari itu. Kebiasaan aneh yang menginspirasi. Iya, nah dan itu karena kebiasaan itu, dan Mbak Leni ini dari awal kuliah tuh kayak dia ngebet gimana sih kalau kita bikin bisnis, karena jurusan kita manajemen, yang kita manfaatin belajar itu kita bikin usaha. Nah dari situ, dari kerajinan Mbak Leni ini, akhirnya aku ngide nih, gimana kalau kita bikin bisnis dari kebiasaan si Mbak Tia ini. Akhirnya ngide lah kita gimana kalau kita tuh bikin suatu bisnis yang nggak cuman kita jual selesai, tapi gimana caranya manfaat itu berlanjut. Nah akhirnya terjadilah suatu bisnis homemade bisnis ini yang bernama Floristia. Awalnya cuman ini ya, kita jualan buket bunga. Belum bervariasi sih, karena ya itu sih masih berawal dari kesukaan Mbak Tia bunga. Dia kita fokusnya masih bunga. Cintai pekerjaanmu. Iya juga sih. Emang cocok banget, pencetus, kreatif, dan ya pecinta gitu. Mungkin aku kalau nggak cinta sama bunga, mungkin nggak terlalu suka sih sama bisnis. Bukan gitu. Maksudnya sebelum kepikiran untuk berbisnis gitu. Tapi karena akhirnya mereka ngajak berbisnis dan kebetulan hobi, jadi ya udah gitu jalanin. Iya gitu. Jadi di tahun 2022 kan ada 2022 ke 2024 kan ada setahun nih. 2023. Nah itu gimana tuh bisnisnya?
kenapa baru booming sekarang? Coba Mbak Leni bisa cerita nih Perjalanannya gimana gitu. perjalanan Floristia. Nah, jadi kan awalnya bermula dari tahun 2022. Nah, sampai sekarang nih. Iya. Nah, di tahun 2023 kita sempat vakum karena sibuk kuliah. Dan di situ jadi di situ kita nggak nggak terlalu fokus sama bisnis kita. Dan kita minta bantuan orang lain untuk menghandle. Nah, di tahun 2024 ini karena kebetulan ada tugas dari dosen, Salah satu dosen kita yang sangat humble dan sangat memotivasi ya teman-teman. Siapakah dia? Sosok Cahya. nah MM. Keren banget ya. Ya. Dosen-dosen kita tuh Masya Allah, Masya sangat Allah inspirasi. banget gitu. Nah, dari situ kita mulai kembali lagi, fokus lagi ke bisnis kita dengan pembuatan adanya struktur yang jelas gitu. Jadi mulai dari adanya marketingnya mulai kita perhatikan, kemudian keuangannya kayak gitu. Nah, kebetulan kita memang di 2022 itu udah pernah terjual ya beberapa. Jadi kayak sayang aja kalau memang berhenti, bener-bener berhenti. Jadi emang kita akhirnya cari orang terdekat yang bisa menghandle Dan gitu. akhirnya dapat teman dekat kita yang memang dia tuh jam terbangnya itu masih slow-slow ya, gitu. Jadi, masih udahlah, aku free. terusin dulu sementara setelah kalian fokus kuliah dulu. Jadi memang kita menemukan bidadari untuk mengurusin Iya. malaikat yang membantu Untungnya dia kita. betah selama 1 tahun, untungnya Iya, betah ya. itu ngurusin dari adminnya, penjualannya juga, tapi belum fokus marketingnya, jadi Ya, kayak cuma belum. penjualan aja sih Mbak. Nah, tetap ada buket yang terjual. Nah, kalau emang Floristia sendiri ya tadi brandnya kenapa kita namain Floristia ya memang terinspirasi nih dari kebiasaannya sih Mbak Tia ini. Jadi homemade kita namakan Floristia. The real inspirasi itu bisa menjadi nama. Iya, inspiration of the real situation. Yes, like that is. Mau presentasi using English enggak? Kayak kita ini aja ya. ACC. Ngobrol aja ya. Boleh. Oke. Biar teman-teman bisa belajar bahasa Jawa juga nih dari teman-teman yang dari luar Jawa. Bener. Mbak Tia contohnya. Aku orang Jawa ya. Oh iya. Puja Kesuma aku. Udah. Lanjutin. Nah, lanjut ke produk nih. Dari bisnis Floristia nih produknya gimana nih awalnya? Produk yang kita keluarin tuh produk apa? Terus sampai sekarang ini produknya ada apa aja? Mungkin bisa dijelasin Mbak Tia. Benar. Jadi awalnya itu kan aku emang pecinta bunga segar ya, tapi kan kita belum tahu tuh perawatan bunganya gimana. Nah, karena Mbak Leni pencetus bisnis dan Mbak Kakak ini emang suka kreatif, jadi mereka tuh nyoba-nyoba dulu mereka yang pertama buat buket gitu. Nah, yang dibuat percobaan itu kan bunga palsu. Jadi kan kalau misal lagi nyoba-nyoba kan kusut-kusutnya ya, kalau pakai bunga asli kan takutnya mudah layu, buketnya belum jadi. Jadi pertama itu bikin pakai bunga palsu ya gitu. Nah, kemudian mulai berkembang ke bunga asli itu kapan? Bunga aslinya tahun ini kan Di baru akhir. iya. Itu jadi emang selama 1 semester ya? Selama 1 semester. Ada yang pesan bunga nggak sih asli? Iya, itu. Jadi emang kita tuh belum berani sebenarnya awalnya, tapi Karena itu ya akhirnya bisa kami ready. coba kan gitu. bunga asli itu nggak bisa ready kita kalau Bener. karena ya kita belum punya bibit bunganya dan Iya, dan takut kalau mau coba-coba pakai bunga asli kan takut rusak gitu bunganya. bener banget itu resiko banget sih ya bener sih kita Akhirnya keahlian kami itu diserahin ke teman kami yang jadi admin ya, itu. kebetulan dia juga ini lulusan SMK yang ini apa ya apa sih dia jurusannya apa sih? Tata busana dia. Ya, tata busana. Terus dia juga bisa kreatif ya bikin banyak gitu lah. Iya. Pas banget nih bisa bantuin gitu.
kemudian semakin kesini karena memang kita seperti dipaksa berbisnis ya gitu, akhirnya ya udahlah kami lanjutin lagi itu bisnisnya. Nah dari situ kayak modalnya udah mulai lumayan banyak ya gitu, karena emang berjalan selama 1 tahun itu meskipun nggak banyak, jadi kami emang beli modalnya itu cukup besar gitu. Nah produk-produknya itu ada lumayan banyak, ada bunga asli, kemudian ada bunga segar, bunga asli, bunga segar, bunga asli yang bunga segar, palsu, bunga palsu, kemudian gift jajanan yang berbentuk kue, kemudian buket uang, kemudian ada akrilik untuk ucapan selamat, untuk biasanya untuk wisuda ya. Iya. Ya itu. Ada papan ini juga kalau mau ngucapin buat sosok Caleg. impian ya, caleg menikah. Dan seperti itu. Banyak sih produk kita tergantung request, jadi kayak dari pelanggan aku pengen bikinin buket buket kue tapi dari uang, itu bisa juga ya. Bisa. Kita pokoknya barikes kita tuh saling, kita bertiga tuh saling ini belajar terus nih untuk mengembangkan kreativitas inovasi produk kita. Jadi kita setiap harinya belajar ya, belajar dari konten dari mana aja lah, pokoknya nggak diem sih. Iya. Oke. Next yang itu ada. Aku lagi. Iya. Nah, jadi tuh awalnya kan emang kita kan bisnisnya itu ya yang penting kita keluarin uang ya, kita dapat uang, kita keluarin uang, kita dapat uang, kemudian ya intinya ya udah seberjalannya aja. Nah, kemudian karena adanya mata kuliah ini dan minta struktur yang lebih rapi, akhirnya kami membuat tugas dari masing-masing tim kami gitu. Jadi kita kan berempat tuh, sama satunya tuh admin yang 1 tahun kemarin. Jadi untuk adminnya itu mungkin cuma di bagian admin sama produksi aja ya, pembuatan buket gitu. Nah tapi untuk tim konsentrasinya gitu cuma dibagi kami tim bertiga. Nah untuk Mbak Pitaloka sendiri itu ada keuangan ya, Mbak Pitaloka keuangan, kemudian Mbak Leni itu bagian pemasaran, dan saya sendiri karena konsentrasinya ada 4, saya mencangkup 2 konsentrasi operasional, mencakup SDM begitu. Nah untuk produksinya sendiri itu di awal tahun 2022 itu memang karena modalnya sedikit ya, pertama itu memang kami menyiapkan bahan-bahan alatnya ya, lem, kemudian gunting, kemudian ada styrofoam, kardus, ya pokoknya peralatan buat buket ya. Tapi untuk bahan buketnya mungkin baru sedikit ya, beberapa lembar aja sama beberapa buket dan boneka untuk wisuda. Karena memang pertama kali kita itu menjual itu memang sempat offline sih, ada bunga jadi ya di acara wisuda gitu. Kemudian cuma kita tuh nyediain barang ready itu waktu wisuda aja. Karena kita itu kuliah ya, kami jadwalnya tuh kan ya begitulah ya, kita mulai menyesuaikan. Jadi takutnya kita nggak terlalu fokus sama bisnis ya gitu, karena mengandalkan ya itulah uang orang tua. Lucu banget. Nah jadi awal pemesanan itu kita nggak ada barang ready ya, nggak ada. Jadi kalau ada yang pesen ya kita buatin gitu. Karena takutnya kalau memang kita udah bikin barang ready dan itu terabaikan, kita nggak lagi promosi, kita nggak lagi melakukan pemasaran, takutnya itu barang tuh terlalu lama ya di inventaris gitu, terlalu lama di rumah kan mengurangi keestetikan. Karena buket itu kan sepertinya trennya itu cepat berkembang ya, jadi setiap rasanya itu setiap detiknya itu seperti ada perubahan terbaru. Jadinya kami belum berani untuk restock ya, restock barang, karena takutnya model ini belum terjual dan sudah ganti model lain. Dan untungnya di tahun 2024 ini karena modelnya udah agak banyak, jadi kita ada barang ini restocknya ya ada. Tapi memang kami tuh lebih mengutamakan by
request sih. Jadi memang buket itu bener-bener new ya, Dan bener-bener pelanggan baru. pun akan lebih puas gitu daripada yang ready. Betul, iya. Nah untuk yang ready itu biasanya karena kita tuh nggak suka lama-lama, biasanya paling lama tuh berapa lama Mbak? Ya kurang lebih 1 minggu harus udah terjual karena takut udah bosen juga ngelihatnya kan di dalam, pokoknya udah gimana caranya terjual deh gitu. Apa lagi ya, produksi ya? Ya, Oh iya, produksi untuk aku sendiri selain dari menyediakan itu, jadi aku setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ya, karena karena setiap 2 minggu sekali gitu mungkin ngecek bahan-bahan buket itu, dan gimana caranya untuk di setiap pembelian itu aku menambahkan menambahkan produk terbaru gitu, menambahkan bahan terbaru lah gitu. Itu untuk produksinya sih. Tapi kalau untuk pembuatannya memang kita buat bareng-bareng karena jadwal kita nggak tentu ya, kadang ada yang sibuk, ada yang jadwalnya padat dan free, jadi saling membackup. ya begitu. Jadi siapa yang free kalau ada pesanan ya dia yang buat, dengan tetap konsultasi sama tim. Iya. Jadi nggak ada yang merasa terbebani dengan targetnya masing-masing kayak gitu. Gitu. Sama semua sih. Kemudian kalau untuk di bagian SDM-nya lebih ke menjadwalkan jam kerja ya. Jadi selain produksi itu emang kita tuh ada di sewaktu-waktu itu kita memang melakukan kerja tim gitu untuk mengupgrade bisnis kita lah ya gitu. Mungkin kalau aku lebih ke menjadwalkan jam. Untuk rapat, kalau ketemuan jam kerja kita itu hari ini di jam segini, selesai jam segini, nah seperti itu. Dan selain itu memang menjadwalkan di setiap divisi itu ada menjadwalkan pekerjaannya gitu. Jadi kalau untuk misal untuk pemasaran sendiri, jadi saya menjadwalkan untuk 1 bulan ke depan. Ada yang minggu ini membuat konten, minggu depan membuat promosi, minggu depan perbaruan sosial media begitu. Kemudian untuk keuangan ya mungkin saya akan menjadwalkan untuk perapihan keuangan, kemudian memberikan waktu Mbak Pitaloka untuk melaporkan uang keluar masuk ya gitu. Dan begitu pun juga saya sendiri, saya akan menjadwalkan untuk saya akan menjadwalkan untuk pengecekan barang-barang ya. Nah, untuk pemasaran itu jadi ada di dalam waktu 1 bulan sekali itu memang ditugaskan untuk mencari referensi terbaru ya. Jadi kita memang terus mengupgrade buket kita. Nah, untuk hal itu kami tuh punya katalog. Katalog itu ya isinya referensi lah kalau misal ada yang tanya cocoknya untuk event ini, karena memang kadang kan yang minta tuh untuk yang untuk kado pacarnya, kemudian ada untuk wisuda, kemudian ada untuk Kebanyakan yang pesan ini ya, iya. yang untuk pacarnya gitu. Nah itu untuk pacarnya. Itu pendapatan kita yang bikin lonjak tuh dari situ tuh. Iya betul. Jadi nggak cuma di musim wisuda atau musim hajatan atau apa, tapi tiap harinya itu pasti ada orang yang kayak pengen ngasih buat seseorang yang spesial buat mereka. Nah, jadi di katalognya itu memang disediakan ya rekomendasi untuk pacarnya, kemudian untuk rekomendasi orang yang ceria, rekomendasi untuk orang yang elegan. Nah, itu kan aplikasinya warna kan harus emang bagus gitu ya. Karena Nah, ada yang bingung juga, ini nanti kertasnya ini bunganya bagusnya warna apa, iya. kita harus memberikan katalog untuk biar pelanggan itu nggak bingung. iya betul. Kalau untuk warna elegan itu biasanya warna apa dipadu warna apa. Nah, itu saya menjadwalkan Mbak Leni untuk memadukan warna, kemudian untuk membagikan di setiap kategori buketnya. Gitu. Kemudian selanjutnya saya sendiri di sini Pitaloka sebagai manajemen yang mengatur manajemen keuangan dari bisnis Floristia. Di sini tugas saya itu ini apa, yang pertama dari seperti yang dijelaskan oleh Mbak Tia, yaitu membuat pelaporan keuangan dari bisnis Floristia ini.
gimana pemasukannya, pengeluarannya kayak gimana, pokoknya apapun pengeluaran dan pemasukan itu harus tercatat dengan transparan dan rapih gitu, agar nanti untuk pengalokasian keuangannya itu lebih mudah kita salurkan ya, biar nggak ada yang mandek lah istilahnya gitu. Jadi dari keuangan sendiri ini mungkin lebih selain untuk pencatatan pelaporan dan pelaporannya itu, saya ini memikirkan untuk gimana caranya sih untuk setiap kita untuk memproduksi itu bisa keuntungannya itu bertambah gitu. Jadi walaupun dengan harga segitu, gimana caranya untungnya itu per bulannya ya minimal itu kita bisa saya lebih tinggi lah dari keuntungan per sebelumnya. Jadi bukan untuk meninggikan harga, mungkin lebih ke ini aja ya, mengefisienkan bahan baku produksi tapi tetap juga dengan menghasilkan suatu karya, suatu bentuk produk yang memang sangat berkualitas lah gitu untuk pelanggan, dan pelanggan pun puas dengan produk itu. Dan pendapatan dari Floristia ini tidak hanya dari laba penjualan produk kita ya, tapi juga dari ongkos kirim sama apa? Ongkos kirim ya. Terus karena saking loyalnya nih pelanggan kita, tuh kadang kalau misalnya transfer itu dilebihin nih teman-teman. Jadi iya, jadi kayak kadang tuh di luar nalarnya tuh emang harus rezekinya kita ya, kuliah sambil kerja, jadi nggak tahu ya kok kita pede banget ya. Pokoknya intinya sering gitu. Jadi kalau dari keuangan tuh kadang harusnya tuh kita dari produk yang 100.000 ini dapat profit segini, tapi kadang tuh dapat lebih gitu loh dari pelanggan, karena memang produk yang kita berikan tuh bagus gitu dan sesuai dengan keinginan request kayak gitu. Harus mikir ya untuk gift. Iya, nah itu mungkin kita dari loyalty pelanggan itu kita kembalikan lagi dari loyalty dari pembayaran yang lebih itu kita balikan lagi ke pelanggan yang sering itu. Jadi tetap kita kembalikan lagi sih keuntungan itu kayak gitu. Jadi untuk keuangan sendiri itu pendapatannya dari penjualan dan ongkos kirimnya sendiri dari kita tuh untuk radius berapa ya, 7 km ya, itu kita gratiskan ya, untuk diantar kemana aja itu gratis. Tapi untuk di atas 7 km itu udah kena biaya ongkos kirim kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, sama operasional listrik, bensin, dan mungkin ke promosi untuk beli kuota untuk promosi kita. Ya sekarang ya admin sendiri, dan kita sekarang udah dibagi ada tim marketingnya nih, makanya kita perlu untuk alokasi keuangannya untuk marketing sendiri, untuk promosinya kan Mbak Leni. Iya kayak gitu sih. Kalau dari keuangan emang modal bisnis yang kita keluarkan untuk awal di tahun 2022 itu belum ada ya. Modal itu ya dari pelanggan. Kita tinggal gimana promosi, kita nggak punya modalnya nggak ada sih, modal cuman alat aja ya. Kita ngeluarin uang buat beli alat yang ya Try on ya, buat coba-coba. iya coba-coba, iya. Itu yang bikin ada pelanggan itu promosi di awal sih. Kita cuman modal Google Map aja sebenarnya. Terus pelanggan itu karena pelanggan itu kan nyari barang yang mereka pengen kan kadang mendadak ya. Dari situ, dari mendadak itu mereka akhirnya mencari barang yang mereka inginkan di Floristia kayak gitu. Jadi dari situ sih modalnya dari pelanggan. Kita cuman modal alat aja untuk produksinya. Jadi dari situ setelah kita kumpulin ada modal yang bisa kita putar untuk modal selanjutnya. Dari situ sih tahun 2023 karena dipegang oleh teman kita satunya lagi, jadi ya itu keuangannya masih kita serahin ya sama teman kita. Nah karena emang kita 2023 itu vakum ya untuk ngurusin bisnis kita, jadi 2024 ini kita tarik lagi, dan Sekarang modalnya ada, udah mulai ada modal, dan itu kita kembangin lagi untuk alokasiin ke penggajian. Jadi udah ada. Jadi kita selain kita bekerja nih
kita juga punya gaji nih dari bisnis yang kita jalanin, tapi memang belum banyak banget sih karena ya tapi udah peningkatan loh itu loh. Kita bisa gaji diri kita sendiri kan. Udah lumayan lah itu. Gimana utang-utang apa modal di awal itu bisa kembali sama bagaimana kita bisa menyediakan modal untuk selanjutnya. Jadi memang penggajiannya dikit banget ya. Iya. Tapi di satu bulan di 2024 ini udah bisa ngembaliin modal itu. Iya. Udah cepet kalau untuk pengembalian modal itu udah cepet sih. Cuman memang di awal-awal itu belum ada penggajian karena keuntungan profit yang kita dapetin itu ya untuk menjalankan bisnis dulu gitu. Kayak gitu sih kalau dari keuangan udah cukup. Kalau dari mungkin bisa lanjut dari marketingnya. Nah, kalau dari manajemen pemasaran dari marketing, kita itu melakukan 2 metode. Ada metode secara online sama offline. Nah, di online sendiri kita itu memasang Google Map. Jadi pemasaran itu dimulai dari situ. Adanya kita memasang Google Maps untuk pemasaran pertama kita. Dari yang kita coba-coba buat, kemudian kita up di Google Map. Terus selain itu kita juga membuat akun Instagram sama TikTok. Nah, di tahun berapa itu, Mbak? Di Bikin tahun Instagram TikToknya 2023? Iya, 2023. Nah, yang Ya nggak sih 2023 kan kita ini mulai bikin Instagram. Iya, benar, 2023. Karena kan Tapi kita kan kita nggak nggak fokus. Yang penting fokus. kita punya akunnya aja. Akunnya dulu. Terus yang upload itu kan bukan kita. ya kan maksudnya selama apa namanya? Selama kita vakum tuh paling nggak tuh Floristia ini bisa dikenal lebih luas lagi. Makanya kita bikin akun kan kemarin. Gitu. Aku sih yang bikin akun makanya kan karena yang biasanya yang inisiatif tuh memang kalau mereka kan udah kayak udah gimana gitu. Yang inisiatif ya nggak bisa diem. Terus Mbak Leni gimana Mbak? Selanjutnya online-nya itu kita selain dari Instagram, TikTok, Google Map itu kita ini ya by WhatsApp bisa juga ya. Iya. Ada admin. Nah, di tahun 2024 ini teman-teman, karena di tahun 2023 itu udah ada admin yang kita serahkan untuk menjalankan bisnisnya ini. Di tahun 2024 ini adminnya ada 2 ya, Mbak Tia sama teman kita satunya lagi. Jadi untuk merespon customer itu lebih cepat gitu dari yang dulu. Selain itu juga kita juga berkolaborasi nih sama event organizer. Terus Itu kan sama di offline-nya. Iya. Oh, kita udah masuk ke offline. Jadi di online-nya itu memang ini ya Mbak Leni kan karena udah adminnya udah 2, jadi sehari itu bisa dapat orderan banyak ya. Minimal berapa sih? 3 ya. Jadi kadang tuh yang bikin kesulitannya kita tuh malah di SDM-nya nggak sih, kita kekurangan orang untuk bikin produksinya ya gitu, karena seharinya itu bisa orderan itu bisa 3, 5 sampai 7 ya. Lagi di banyak. momen-momen Momen spesial. apa ya, pas lagi momennya itu aduh sampai kita kewalahan itu nggak tidur. Terus lanjut di offline-nya gimana Mbak? Kalau di offline sendiri kita itu juga membuat katalog gitu. Tadi kan juga udah dijelasin nih sama Mbak Tia di bagian operasional, dimana kita itu ya di situ tuh ada katalog. Nah, nanti pelanggan itu bisa melihat tuh katalog-katalog yang kita sediakan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, selain itu, strategi secara offline kita itu juga bergabung dengan pameran dan acara lokal. Kayak misal acara lokal sendiri itu
Kayak misalnya ada wisuda di universitas mana, kita masang stand di situ. Nah, untuk keunggulan dari adanya strategi offline sendiri, kita bisa berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Kemudian selain itu juga kita juga memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yaitu makanya tadi ada katalog untuk mempermudah pelanggan dalam mungkin mereka tuh bingung mau memilih keinginan yang sesuai dengan kategori gitu. Jadi kami menyediakan katalog itu mempermudah si customer ini memilih model produk yang mereka inginkan Sesuai momennya ya. Iya. Iya, Jadi seperti kita punya pilihan-pilihannya. Tuh. Ini dari marketing, ya itu sih kita mungkin kalau mau offline selain di rumah ya kita join di event-event tertentu ya kayak gitu. Pilih Iya. eventnya. Nah, kebetulan juga aku kan ini ikut beberapa komunitas seni yang dari Jogja ya. Jadi punya channel lah istilahnya, kalau misalnya lagi ada event di luar ya kita sambil bisa diri stand di situ sambil jualan loh, sebagai media partner di situ ya, sponsorship atau gitu. Jadi kita selain membantu event itu juga kita juga bisa jual di situ kayak gitu. Nah, kalau di pameran sendiri itu kan memang dari ceritanya Mbak Leni dulu dia sering suka main-main di pameran, makanya kita terus Mbak Leni ini punya kenalan nih di tempat pameran, suatu tempat pameran di Jogja. Jadi setelah ada hubungan internal yang terjalin, akhirnya kita punya koneksi untuk bisa jualan di setiap event di tempat itu ketika ada pameran kayak gitu sih. Sebenarnya alhamdulillahnya ya kita ada jejaring itu, bersyukurnya. Itu sih kalau dari marketingnya Mbak Leni ya. Iya. Kayaknya udah ya. Jadi ya itu sekilas tentang tugas-tugas kita di setiap proses konsentrasi ya. Perjalanan konsentrasi. Nah, mungkin kalau dari kesulitannya ya tadi ya memang kalau di perjalanan bisnisnya kita tuh kesulitannya yang di awal karena di tahun 2023 itu kita sempat vakum ya, karena ya itu sibuk bertambahnya semester semakin sibuk. Jadi kita sulit untuk meluangkan waktu. Jadi di tahun 2023 itu kesulitannya untuk bisnis ini itu kita harus meminta orang lain untuk handle. Nah, untuk kesulitan 2024 ini apa coba kira-kira teman-teman? Selama kita ngerjain di 2024-nya nih apa nih? Inovasi. Nah, ya karena sekarang ini kan karena dari tahun 2022 ke tahun 2024 ini semakin banyak ya outlet buket yang ada, dan di sepanjang jalan di tempat kuliah itu pasti ada yang jualan buket lah kayak gitu. Mungkin keuntungannya kita itu kita bisa masih bisa nganterin pesanan itu di lokasi si customer ini. Jadi keunggulan kita itu dari yang lain, karena di yang lain itu mereka hanya bisa ready stock di toko tanpa bisa mengantar ke tempat customer kayak gitu. Nah, untuk inovasi produk itu tuh apa sih yang bikin kita beda dari yang lain? Iya, nah itu kalau dari produknya kita itu karena dari by request tadi ya. Jadi kita bisa melayani customer itu dengan produk yang memang udah diminta dari awalnya kayak gitu. Jadi ya memang bentuk-bentuknya buketnya kita dengan buket-buket lainnya itu memang beda. Lebih kalau ya nggak sama ya, maksudnya lebih bagus lah produknya kita gitu, karena kita dibentuknya itu nggak cuman monoton yang kayak tegak atau gimana, tapi kita bisa menyesuaikan keinginan dari konsumen kayak gitu ya Mbak Tia. Oke. Kalau kesana itu ya menguncup, mengembang dan membludak. Wah, amin gak sih? Nah, kayaknya sekian dulu. itu dulu ya. Untuk mungkin kalau ingin lebih lanjut
tahu mengenai bisnis kita, bisa kita ngobrol bareng lagi di lain kesempatan. Kayaknya udah sih. Udah cukup lama ya, udah berapa menit kita? Iya. Sampai pada rambutnya pun berubah. Kayak gitu aja ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini, video yang kita buat ini bisa menambah ilmu sih, Menambah wawasan teman-teman ya. Kemudian menambah nilai kami. Jangan lupa di follow Instagramnya Florestia dan TikToknya. Jangan lupa juga mampir di outlet Outlet kita. sederhana kami yang ada di Maps, Google Maps. Alamatnya Dika? Kasihan. Kasihan. Ya, bisa langsung mampir aja. Jangan lupa tracking pakai Google Map biar Nyasar. banyak yang ini ya. Dan boleh loh teman-teman juga ketika pesen nanti sambil ngisi komenan di Google Map-nya, review-reviewnya. Boleh request by Busi. Iya, kami juga selain itu kita punya bisnis ini ya, bisnis bisnis perbengkelan. Dan teman-teman Kalian mau buka seprepet itu ada. kan bisa. Terus kami juga di sini selain menjunjung keestetikan, kita juga bisa dari Mbak Leni ini karena bakatnya di pemasaran, juga punya bakat sendiri. Kami juga ada nih untuk kalau teman-teman butuh video, pembuatan video dan segala macam, kita hadir di sini untuk tidak sekedar keestetikan, tapi kita bisa membuat suatu bungkus ke dalam visual, yaitu video. Jangan lupa add IG-nya Florestia dalam sinema dan bengkel Auto Connect yang ada di Jogja. Ya benar banget. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye bye. Salamnya dong. Salam dan Bahagia.